Gara-gara satu dua orang yang kabur dari rombongan tour travel ke Korea Selatan dengan bebas visa, agen travel terancam dicabut jadi gini izinnya, dan antara regulasi pekerja prosedural dan non prosedural itu sama-sama pekerja, sama-sama digaji, sama-sama dibutuhkan oleh perusahaan di Korea Selatan. Jelas itu sama-sama dibutuhkan. Dan tujuan ide membuat video ini yang menyatukan dengan kaburnya tadi ya, berujung kepada pekerja non prosedural itu adalah untuk mengedukasi dan menjawab pertanyaan tadi ya. Ini disclaimernya di tengah. Oke, jadi gara-gara satu dua orang yang kabur dari rombongan tour travel ke Korea Selatan dengan bebas visa, agen travel terancam dicabut izinnya dan regulasi akan semakin diperketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Juni kemarin 2026 ada berita tentang kaburnya salah satu rombongan. Jadi satu orang dari rombongan wisatawan Indonesia yang datang ke Korea Selatan menggunakan bebas visa. Tentunya di sini dengan grup travel dan menggunakan agent travel ya teman-teman. Nah, di sini potensinya itu kalau misalkan semakin banyak yang kabur, maka yang pertama jelas izin usaha dari agent travel yang bersangkutan akan dicabut dan berpotensi di blacklist kalau misalkan melebihi ketentuan yang berlaku. Terus juga ya nantinya akan diperketat syarat masuk ke Korea Selatan lagi dengan visa wisatanya itu. Nah, di sini bebas visanya berapa sih? Paling juga 600.000 sampai 1 juta untuk mengurus visa gitu kan. Tapi kok kenapa bebas visa ini banyak ya seperti banyak yang teman-teman PMI khawatirkan ya. Ini bakal jadi ini bakal jadi itu gitu loh. Jadi tebakannya teman-teman PMI yang sudah di Korea ini banyak yang menebak seperti itu gitu kan. Tapi ya bukti nyatanya ada gitu kan. Kemarin satu orang pria kabur dari rombongan di Bandara Incheon. Nah, kedua kalinya ada itu entah suami istri, tapi yang jelas perempuan sama laki-laki ya kabur juga dari rombongan gitu. Didi nggak mau menyantumkan datanya karena itu privasi ya teman-teman. Didi juga ibaratnya masih punya toleransi kepada teman-teman yang berbuat seperti itu ya, walaupun sebenarnya melanggar hukum juga, kasihan gitu kan. Nanti kan ujung-ujungnya ya nama negara kita juga yang kena gitu lah. Nah, terus ada juga satu pertanyaan ya, ini Didi langsung jawab di sini saja. Kemarin itu ada pertanyaan gini, emang kenapa kalau misalkan kita jadi pekerja ilegal di Korea Selatan gitu loh. Nah, ini mbak-mbak yang nanya kebetulan Didi kenal juga ya. Nah, terus kan dia bilang gini, kan banyak juga yang bertahun-tahun kerja di sana sebagai pekerja swasta atau aman-aman aja, terus gajinya lebih besar, terus juga ibaratnya ya aman-aman aja gitu, sampai bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun gitu loh. Nah, gini teman-teman ya, untuk menjawab itu memang yang gajinya besar, yang tinggal berpuluh-puluh tahun itu jarang viral, jarang terekspos ya. Tapi yang banyak diekspos itu saat ada penggerebekan, saat ada razia, saat ada kecelakaan kerja gitu loh. Nah, jadi gini, antara pekerja prosedural dan non prosedural itu sama-sama pekerja, sama-sama digaji, sama-sama dibutuhkan oleh perusahaan di Korea Selatan. Jelas itu sama-sama dibutuhkan, dan setiap orang itu punya basic dan punya background ekonomi masing-masing, bahkan punya pemikiran masing-masing, tujuan masing-masing. Nah, kita tidak bisa menyalahkan, tidak bisa menyudutkan atau merendahkan gitu. Nah, yang jelas di sini tujuan Didi membuat video ini yang menyatukan dengan kaburnya tadi ya, berujung kepada pekerja non prosedural itu adalah untuk mengedukasi dan menjawab pertanyaan tadi ya. Ini disclaimernya di tengah. Oke, jadi gini Kak, sampai kapan kita bisa ada jaminan untuk selalu aman, bisa terhindar dari razia kayak gitu? Terus sampai kapan kita bisa terus selamat saat bekerja, saat di jalan? Apakah ada jaminan keselamatan di tempat kerja, misalkan di konstruksi? Apakah ada jaminan keselamatan di situ? Apakah ada jaminan ketika kita berjalan keserempet mobil, keserempet kendaraan, terus kita masuk rumah sakit, terus kita mengalami koma berbulan-bulan, siapa yang sedih Kak?
Ini perlu dipikirkan ya, bukan menakut-nakuti, bukan apa, sekali lagi ini dipikirkan. Itu perbandingan antara pekerja prosedural dan non prosedural. Mungkin waktunya video ini durasinya kurang panjang ya. Nanti kita bahas di video lain, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan dukung Cari di Channel. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa mengedukasi lagi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi. Kalian butuh informasi apa sih untuk tentang PMI Korea dan G2G Korea dan P2P Korea? Silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.